Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan mengenai kajian semiotika. Awalnya, kajian semiotik termasuk dalam ilmu linguistik dan filsafat, namun dapat diterapkan di dalam ilmu sastra yang digunakan untuk membedah karya sastra. Menurut Lekte dalam buku Sobur tahun 2003 halaman 16, semiotika adalah teori tentang tanda dan penandaan, menaruh perhatian pada apapun yang dapat dinyatakan sebagai tanda. Sedangkan tanda adalah semua hal yang dapat diambil sebagai penanda yang mempunyai arti penting untuk menggantikan sesuatu yang lain. Ada dua tokoh besar yang mengemukakan pendapatnya mengenai kajian semiotika, yaitu yang pertama Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Menurut Saussure, semiotika adalah kajian mengenai tanda dalam kehidupan sosial, mencakup apa saja tanda tersebut dan hukum apa yang mengatur terbentuknya tanda. Sedangkan Peirce menyatakan bahwa semiotika yang berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu pada objek tertentu dan jenis penelitian perpustakaan. Di sini yang akan saya bahas lebih dalam yaitu teori dari Charles Sanders Peirce. Menurut Charles Sanders Peirce di dalam buku Indriani, semiotika terdapat 3 tanda, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang mengandung kemiripan rupa yang dengan begitu dapat dikenali oleh pemakainya. Indeks adalah tanda yang memiliki hubungan sebab akibat dengan apa yang diwakilkannya atau disebut dengan tanda sebagai bukti. Sedangkan simbol adalah tanda yang sudah disepakati bersama sehingga pendengar bisa memahami apa yang dimaksud pembicara. Di sini saya akan menggunakan teori semiotika menurut Charles Sanders Peirce untuk membedah film Surga Yang Tak Dirindukan 2. Kota Budapest ini terbentuk dari 2 kotak, Pak. Yang satu Buda, yang satu Pest. Dan itu dihubungkan oleh jembatan rantai yang meliputi Sweden. Penduduknya itu kurang lebih 3,3 juta jiwa. Jembatan rantai yang menghubungkan kota Buda dan Pest merupakan ikonnya kota Budapest. Kenapa? Karena semua orang tahu bahwa jembatan yang menghubungkan kota Buda dan Pest itu hanya ada di Budapest. Jadi ketika kita bisa berfoto di jembatan Budapest, itu orang bisa tahu bahwa kita memang sudah pernah ke Budapest. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Rini, perkenalkan ini kawan-kawan dari komunitas Muslim Indonesia Eropa. Saya Filipina, Ketua Komunitas Muslim Indonesia di Bosnia. Senang sekali Mbak Rini bisa datang kemari. Aku yang senang sekali aku bisa ada di sini. Adanya komunitas Islam di Budapest termasuk indeks karena terdapat hubungan sebab akibat seperti ini. Kenapa ada komunitas Muslim Indonesia di Eropa? Karena ada orang Muslim Indonesia yang tinggal di Eropa. Mbak Rini, saya meminta tolong untuk bisa membacakan buku ini kepada sahabat-sahabat saya. Oh, maaf, saya Syarif Christoph. Saya dokter spesialis kanker di sini. Oh ya, Masya Allah. Jadi dokter ini orang Indonesia tapi praktek di sini. Oh. Seperti yang kita lihat dari cuplikan film tadi, bahwa bahasa Indonesia ini merupakan simbol yang menandakan seseorang itu adalah orang Indonesia. Kenapa demikian? Karena bahasa Indonesia itu sudah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia menjadi bahasa nasional di Indonesia.
Seperti yang kita lihat di cuplikan tadi, bahwa tanpa diberitahu bahwa laki-laki tadi adalah orang Indonesia, Arini sudah tahu bahwa dia itu orang Indonesia karena dia menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya film ini bergenre drama, romance, dan religi. Namun melalui pendekatan semiotik ini kita dapat mengambil amanat yang lain di luar genre tersebut. Seperti tanda yang pertama, yaitu ikon dari Budapest. Di situ kita jadi tahu bahwa ternyata Budapest itu terdiri dari dua kota, yaitu kota Buda dan juga kota Pest yang dihubungkan oleh jembatan rantai tersebut. Kemudian tanda yang kedua yaitu indeks yang membicarakan tentang umat muslim yang ada di Eropa. Padahal Eropa itu umat muslimnya sangat minim, namun masih ada. Nah, pada tanda yang kedua ini masih ada hubungannya dengan genre yaitu religi. Sedangkan tanda yang ketiga yaitu simbol, di sini memberikan pesan bahwa bahasa Indonesia itu merupakan identitas dari negara Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Sampai di sini saja penjelasan saya. Atas kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.